supaya keberhasilan yang kita capai bisa kita teruskan. Hal-hal yang mungkin itu menjadi kekurang berhasilan kita itu akan kita perbaiki. Karena siapapun yang bersyukur kepada Allah, dasarnya adalah selalu ingat kepada Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Tolong lampunya Mas, jangan menghadap sini Mas. Lampu ini Mas agak digeser, jadi enggak silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Dr. Andes Imam Maskur MSI yang masih dalam perjalanan karena koordinasi dengan Gubernur, Al-Mukarram Murabbina Syekhuna Abdul Razak Imam, yang terhormat saudara saya Bapak Aksanuddin, Kepala Dirbindakop Kabupaten Rembang, Bapak Camat dari 5 kecamatan Kragan, Sluke, Lasem, Pancor dan Sedan yang hadir, pimpinan Kecamatan Lasem dari Polsek dan Ramil serta Pak Camat dari Mitra, sahabat kita nih Pak Singgih dari Bank Jateng Syariah Cabang Kudus, Pak Seno dari BNI Syariah dan teman-teman dari BRI Syariah yang hadir, para kepala desa yang kebetulan mendapatkan program penanaman bibit durian serta petaninya. Wabil khusus ini, walaupun saya undang semua calon bupati dan wakil bupati baik 01 maupun 02, namun yang hadir saat ini adalah sahabat kita itu Mas Suharno SE dari calon nomor 01. Dari 02 kebetulan masih di Tegal Dowo dan nanti akan menyusul sini, jadi biar gayeng gitu Pak Arno. Nanti. Bapak-bapak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu termasuk senior kita ini, yang pertama Bapak Dr. Aris Melandar MBA MMR, ini founder kita itu BMT Bus, ada lagi tokoh yang paling berjasa di BMT ini. Pada saat itu posisinya adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang meminjami kantor kita di kantor terminal, bekas kantor terminal, Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Kami harap Pak Sunarno berdiri Pak. Nah ini satu undang juga mungkin belum hadir, kalau sudah hadir alhamdulillah, yaitu Bapak Camat Lasem saat itu 96, yang Bapak S. Projo Sarjana Hukum, dan beliaunya itu punya
simpanan Sirela 95.000 yang tidak pernah diurus. Saya berharap nanti manajemen untuk bisa menyampaikan tentang berapa perkembangan simpanan beliau ya, supaya beliau itu perso gitu, dan supaya terbukti bahwa manajemen di kita itu tertib. Jadi walaupun tidak pernah diurus masih bisa terdeteksi, tidak seperti kasusnya nasabah Surabaya yang dia punya deposito tidak pernah diurusi oleh banknya, itu hangus. Sahabat yang berbahagia, ini adalah milad yang ke-24. Allah menuntunkan dalam setiap proses momentum peringatan sesuatu. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Fal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Tolong Anda amati, pelajari, Anda review tentang perjalanan BMT Bus selama 24 tahun ini. Setelah itu tolong Anda formulasikan satu formula yang tepat untuk menghadapi ke depan. Ayat ini adalah satu ayat Al-Quran yang diapit dengan ittaqullah. Maka ini sangat-sangat penting supaya keberhasilan yang kita capai bisa kita teruskan. Hal-hal yang mungkin itu menjadi kekurang berhasilan kita, itu akan kita perbaiki. Tahadus bin nikmah yang kita lakukan adalah, alhamdulillah aktivitas BMT Bus itu mobile, dan itu bisa dilihat kita ada di 7 provinsi dengan jumlah sekitar 130 cabang. Maka termasuk di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Bahkan 8 provinsi, yaitu kita punya BPRS yang ada di Bali. Karena tradisi masyarakat Quraisy saat itu di dalam berusaha itu juga mobile. Di dalam surat Quraisy disebutkan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was-saif. Tradisinya orang Quraisy yaitu berdagang di musim dingin dan di musim panas itu beda wilayahnya, yaitu di Yaman maupun di Syria. Yang kedua, mobile yang kita lakukan, kita niatkan hanya ta'abud kepada Allah, tidak sekedar untuk mencari kekayaan dan sebagainya. Walaupun tidak bisa dinafikan, kita ingin sebagai manusia yang sejahtera, namun orientasi awal yaitu hanya menyembah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, maka kita mencoba untuk selalu berusaha dalam rangka ta'abud kepada rabb hadzal bait, yaitu Tuhannya Ka'bah. Karena Tuhan Ka'bah itulah alladzi at'amahum min ju'i wa amanu min khauf. Insyaallah Allah akan menjamin kita semua, pendiri, pengurus, pengawas, dan anggota kita itu akan sejahtera. Yang kedua, insya Allah kita akan mendapatkan jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam pengelolaan lembaga ini kita lebih pada berorientasi bersyukur kepada Allah. Karena siapapun yang bersyukur kepada Allah, dasarnya adalah selalu ingat kepada Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Tolong kamu ingatlah kepadaku, maka aku Allah akan ingat kepada kamu. Faskuruli, maka bersyukurlah kamu kepadaku, maka kamu jangan kufur. Karena kesyukuran ini Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad telah memberikan nikmat
yang banyak kepada beliaunya. Maka kita umat Islam juga harus merasa bahwa umat Islam diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Inna a'tayna kal kausar. Inna sesungguhnya engkau Muhammad, inna sesungguhnya aku ya Allah, a'tayna kata memberikan kepada kamu al kausar, satu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang besar yang kita terima ini berupa awalnya kita berdiri 24 tahun yang lalu dengan 3 pengelola, tempat pinjaman dan modalnya 2 juta. Ini pinjam dari Pemda, peralatannya juga itu memperbaiki alat-alat yang ada di kantor sana. Sekarang alhamdulillah sudah berkembang menjadi 1,3 triliun dengan pengelola sekitar 1.000 orang dan anggota 400.000 anggota tersebar di 8 provinsi ini. Ini satu kenikmatan yang sangat besar bagi kita. Maka kita mencoba semua aktivitas kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Fasalli, Anda tegakkan sholat. Artinya kita beribadah kepada Allah. Selanjutnya kita mencoba bus itu berbagi, wanhar. Insya Allah perjalanan bus itu selalu berbagi. Sekarang ini ada momentum bahwa divisi Baitul Mal itu sudah spin off dari Baitul Tamwil dan gedungnya menempati gedung yang kita bangun ini, dan insya Allah akan kita kembangkan beberapa produk yang ada di sini. Dengan begitu insya Allah bus memiliki daya tahan yang cukup tangguh. Inna sani'aka wal abtar. Ini selamat datang. Ini sahabat saya ini lama, beliau jadi camat di Lasem, Pak Projo. Sudah saya sampaikan tadi, beliau penabung pertama 95.000 dan alhamdulillah masih tercatat Pak Projo. Nanti bisa dilihat Pak Projo, nanti bisa dilihat di sini. Inna sani'aka huwal abtar. Insya Allah BMT Bus ini memiliki daya tahan untuk bisa tetap eksis ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang dilakukan oleh BMT Bus adalah seperti apa yang tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Imam Ghazali, bahwa manusia di babul ilmi, manusia hidup ini yang dibutuhkan adalah 4: mat'am, makanan; malbas, pakaian; dan yang ketiga adalah maskan, tempat tinggal; dan yang keempat untuk nata itu ada asia strategi. Strategi yang kita lakukan adalah bagaimana BMT Bus ini jadi wadahnya umat Islam, li ta'lif, untuk tertaut kepada BMT Bus ini. Maka anggotanya sekarang sekitar 400.000 lebih. Untuk apa? Wal ijtima, untuk bisa menjadi satu komunitas. Maka insya Allah ini jadi komunitas besar, yang komunitas itu tugasnya adalah at-ta'awun, saling membantu. Dan di dalam sana tidak ada, tapi kami tambahi wat takaful, dan saling menanggung. Maka kita punya Baitul Mal yang insya Allah kita saling menanggung antar kita. Untuk apa?
ala asbabil ma'isati, itu sebagai sebab-sebab untuk mencatat kehidupan dan tatanan kehidupan masyarakat. Maka untuk itu program kita khususnya untuk di Baitul Mal dan juga di Baitul Tambil, yaitu kita membangun ketahanan pangan. Bahkan kalau bisa adalah kedaulatan pangan. Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 bersebutkan, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, tolonglah kamu makan dari hasil bumi ini yang halal dan thayyib, yang halal dan bergizi tinggi. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, kamu jangan sampai mengikuti hawa nafsu yang didorong oleh syaitan, karena setan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya kamu sekalian ini dengan setan adalah musuh yang sangat. Manajemen ketahanan pangan, dan kami kemarin juga bicara kebetulan di Diringin pada waktu launching Balai Ternak, strategi yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwa hasil pertanian itu hanya dimakan 50%. Maka kemarin saya minta semua petani kita jangan menjual hasil tanamannya. Ini Pak Herno strateginya dipakai. Seperti dulu Pak, hasil panen dibawa pulang, tidak dijual kepada tengkulak. Karena Nabi Yusuf mengatakan 7 tahun kita menanam dan 7 tahun berikutnya untuk bisa kita tetap kita untuk makan. Dan pada saat itu Mesir adalah ketahanan pangan yang paling kuat, sampai di Syria saja mencari bahan makan di Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa kita khawatir ke depan bangsa kita akan kesulitan tentang kebutuhan pangan karena import pangan tidak gampang sekarang ini. Selanjutnya kita bangun ta'awun. Diharapkan BMT Bus itu seperti bangunan yang kokoh. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Bahwa orang mukmin dengan orang mukmin itu seperti bangunan yang satu. Kita coba sekarang formula di BMT Bus ini 400 anggota itu bangunan yang satu. Ya suddu ba'do, saling mengisi, menguatkan. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu li fiqarihim. Diharapkan orang-orang yang kaya itu berpartisipasi khususnya di Baitul Mal dan akan kita salurkan kepada yang miskin. Maka yang kita bangun adalah karakter anggota. Sambil menunggu Pak Pejabat Bupati Rawo, saya akan selesaikan ini. Karakter anggota. Karena komunitas ini bisa solid asal tidak ada dusta antara kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, mengapa engkau yang kau ucapkan tidak sama dengan apa yang kau lakukan? Maka komplain inilah, kepatuhan inilah yang kita jaga. Kabura maktan indallahi, bahwa Allah sangat murka. Antakulu malataf alun, kamu mengatakan dan tidak kamu kerjakan. Bisa jadi keberkahan negara kita, kemarahan Allah di negara kita karena warga kita membiasakan apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Dan yang paling bahaya adalah, ini saya peringatkan kepada Pak Harno, itu dilakukan oleh para pemimpin kita. Selanjutnya, misi yang kita bangun di BMT Bus ini adalah bagaimana kita punya komitmen sebagai seorang muslim untuk berpegang teguh dari syariat yang dituntunkan oleh Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian
dengan tali Allah secara totalitas. Banyak hadis yang menyebutkan hablullah, yaitu Al-Quran. Maka tugas kita adalah bagaimana kita selalu mempelajari Al-Quran, dan insya Allah kita akan mendapatkan tuntunannya. Kalau mental kita, mindset kita dipenuhi oleh nilai-nilai Al-Quran, insya Allah untuk membangun ukhuwah tidak sulit. Karena tugas berikutnya wala tafarraqu, jangan sampai kita berpecah belah. Hal yang paling sulit di kalangan umat Islam adalah yaitu kita tidak berpecah belah. Nah ini, sahabat yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Di samping umat Islam itu bagaikan bunyan marsus, bangunan yang kokoh dalam surat As-Saff, juga seperti jasadul wahid, yaitu badan yang satu. Idza staka ainuhu istaka kulluhu, kalau matanya sakit maka semua terasa sakit. Maka untuk itu kita budayakan, alhamdulillah tatanan sosial Indonesia umat Islam 115 juta itu adalah middle class yang rata-rata konsumsinya per hari di atas $4. 115 juta rata-rata di bawah, yaitu di bawah $2. Maka diharapkan middle class muslim ini, selamat datang nih Bapak Kiai Haji Dr. Andes Imam Maskur, ini MSI, pejabat Bupati Rembang ini. Pak Imam, beliaunya ini Pak Liknya Mbah Mun, Pak. Berarti Kiai Rozak itu Pak Liknya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair nih. Jadi awune luwih tuwa gambaran. Maaf Pak Imam, saya teruskan. Maka diharapkan middle class ini itu memecahkan problem-problem orang miskin. Rasulullah mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallah kurbatan min kurabil akhirah. Kalau kita selalu memecahkan problemnya orang mukmin, terutama dalam bidang ekonomi, insya Allah kita akan dipecahkan problem kita besok di akhirat. Maka bus memfasilitasi bagaimana orang-orang kaya ini itu mau menitipkan hartanya, menitipkan uangnya di sini untuk memecahkan problem-problem yang dilakukan oleh orang miskin. Bahkan hadis arba'in itu juga disebutkan, man yassara an mu'sirin, man yassara ala mu'sirin yassarallah lahu fid dunya wal akhirah. Kalau kita memecahkan problemnya orang yang kesulitan, maka Allah nanti akan memudahkan problem kita, baik pada saat kita di dunia maupun di akhirat. Sampai hadis mengatakan, wallahu fi auni abdi makanal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah itu akan membantu hambanya selama hamba itu membantu sesama temannya. Dan itu diharapkan terjadi akselerasi percepatan, Pak. Man batu afi amalihi lam yusri bihi nasabahu.
Maka butuh tercapkan. Alhamdulillah kita BMT Bus ini lewat Baitul Mal, dan maaf Pak Seno, Pak Sigit dan teman BMT sekalian, ini dibangun dengan dana wakaf tunai Pak. Jadi insya Allah saya sudah tekankan untuk komplain, jangan sampai kita mengganggu di Baitul Tamwil Pak. Ini dana sahamnya 50%, 51%, dan kita insya Allah punya PT yang saham 50%-nya itu dimiliki oleh Baitul Mal dengan dana wakaf tunai juga, dan yang 49 itu nanti dari teman-teman di luar Baitul Mal itu. Jadi untuk partisipasi ini yang nanti akan bergerak dalam bidang agro dan sebagainya. Sekarang ini budaya masyarakat Indonesia, apabila turun hujan, air hujan itu dikirim ke laut. Padahal aslinya air hujan itu untuk bisa menumbuhkan tanaman yang ada di bumi ini. Maka kita berupaya saat ini dua hal. Yang pertama, kita membantu ekonomi masyarakat pedesaan. Yang kedua, kalau nanti sudah besar, itu akan menjadi serapan air hujan. Insya Allah saya laporkan kepada Bapak Bupati bahwa insya Allah kita hari ini akan membagi 15.000 bibit durian yang kita bagi ke 15 desa dari Kecamatan Kragan, Seluke, Pancur, Lasem, Pamotan, dan Sedang. Nah, kebetulan Pak, Mas Agus ini dari Dinas Pertanian ini Pak, itu dulu alumninya BMT Pak. Sebelum diterima jadi ASN, beliaunya dulu ngabdi di BMT Pak. Nah sekarang beliau jadi kader kita yang ada di pemerintahan Pak. Ini Pak Agus ini kan ini. Dan itu insya Allah akan didampingi oleh teman-teman dari Dinas Pertanian yang sudah purna ini. Kami harap Bapak berdua untuk berdiri Pak. Ini Mas Watimun dan inilah insya Allah yang akan mendampingi ini beliau tiga akan mendampingi penanaman ini sampai berbuah Pak. Karena kita dulu biasa membagikan ini tapi tidak pernah kita dampingi, akhirnya tidak terdeteksi Pak. Insya Allah itu kan itu. Diharapkan nanti Pak, yang terakhir, kita kalau prestasi pemerintahan kemarin alhamdulillah sudah bisa menurunkan tingkat kemiskinan yang dari 23-25% sekarang jadi 14% Pak ya di Rembang, maka kita harapkan nanti bisa zero Pak. Bagaimana pendapatan orang petani ini akan tinggi, akhirnya tidak terjadi urbanisasi, sehingga mereka akan menjadi tuan di desa masing-masing. Karena tuntunan yang ada di dalam agama Islam adalah kaila yakuna dulatam baina agniya minkum, jangan sampai konsentrasi aset itu ada di kalangan kaya di kalangan sekalian. Padahal di Indonesia ada masalah yang sangat serius. Yusuf Kalla, wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla, mengatakan kalau di negara-negara lain orang kaya dan miskin itu etnisnya sama, agamanya sama. Tapi di Indonesia orang kaya dan miskin itu etnisnya beda dan agamanya beda. Maka kalau tidak kita lola secara benar, itu bom waktu akan terjadi konflik horizontal. Ciputra mengatakan begitu. Maka kita coba untuk kita selesaikan problem ini. Maka untuk itu kita punya program namanya Close Loop Islamic Economy. Bagaimana perputaran ekonomi itu ada di kalangan muslim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka yang diperintahkan Rasul tolong Anda lakukan, dan yang dilarang Rasul maka jangan kita lakukan. Wattaqullah innallaha sadidul iqab, dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu
murkanya sangat-sangat dahsyat. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kalau ini terjadi, penguasaan ekonomi itu seimbang, jangan seperti sekarang 100 orang terkaya di Indonesia yang muslim kurang dari 10%. 3 orang terkaya di Indonesia asetnya sama dengan 100 juta penduduk, maka dan Indonesia adalah negara keempat yang tertimpang antara kaya dan miskin. Yang pertama adalah Rusia, yang kedua India, yang ketiga Thailand, yang keempat Indonesia. Dan kita khawatir kebijakan yang sekarang ini bisa jadi nanti kita ada posisi yang ketiga. Maka kita tidak nyalahkan semuanya, tapi yang jelas kita mulai dari diri kita sendiri. Saya pesan kepada Pak Harno, dan semoga kalau nanti terpilih, siapapun yang terpilih, saya berharap hidupilah UKM yang ada di Kabupaten Rembang. Saya kemarin Pak Camat, Pak Sekcam Kragan saya peringatkan, masa Pak saya itu di sana disuguhi Cleo kan itu. Mengapa tidak disuguhi air minum yang produk Rembang? Padahal tetangga Kragan itu Sarang Al Anwar juga memproduksi air minum dalam kemasan. Dan tolong itu nanti semua belanja pemerintah kabupaten manfaatnya kembali kepada masyarakat Rembang. Insya Allah dengan begitu maka Allah akan menurunkan keberkahan bagi kita semua. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aqadnahum ma kanu yakdzibun. Maka Allah akan berkah kalau warga Rembang ini itu terdiri pada orang yang iman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Saya titip kepada Pak Harno khususnya dan semua paslon yang ada, jadilah panjenengan itu pemimpin, jangan pimpinan. Kalau pimpinan orientasi adalah orientasi kewenangan, kalau pemimpin adalah dasarnya adalah kewibawaan yang Anda miliki. Jadilah pemimpin yang mindsetnya, pemikirannya, ucapannya dan tindakannya sama. Insya Allah dengan begitu kita akan menjadi pemimpin yang disegani oleh yang kita pimpin. Dan paling akhir, kita berikhtiar, kita tidak bisa berbuat adil, namun kita berikhtiar bahwa jadilah kita pemimpin yang adil. I'dilu huwa aqrabu litaqwa, berbuat adillah kamu sekalian, karena berbuat adil itu adalah sangat dekat dengan ketakwaan. Bahkan pemimpin yang adil adalah orang yang selalu diterima doanya. 3 kelompok yang tidak ditolak doanya adalah al-imamul adil, as-shaim hatta yuftira, dan dakwatul madlum. Saya yakin kalau kita setiap individu adalah pemimpin dan bisa berbuat adil, khususnya adalah pemimpin informal, insya Allah lingkungan kita, wilayah kerja kita akan mendapatkan kemakmuran yang sebesar-besarnya dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami mohon Bapak Pejabat Bupati untuk memberikan arahan kepada kami ke depan, sekaligus nanti secara simbolis membuka papan nama kita, yaitu UPZ Basnas BMT Bina Umat Sejahtera. Semoga azam kita, cita-cita kita ini mendapatkan maunah dari Allah, sehingga taufik dari Allah, sehingga perjalanannya akan terus berkembang sesuai dengan harapan kita. Dan terakhir ada launching buku Bapak bersama Ibu. Di dalam tas Bapak Ibu adalah buku Islam dan Pembangunan Karakter Bangsa, yang kebetulan
pengantarnya dan sambutannya adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki, Ketua ISMI, yang kebetulan saya adalah Ketua Bidang Ekonomi Kerakyatan di ISMI Pusat, jadi saya minta beliau untuk memberikan sambutan. Yang kedua adalah Profesor Dr. Haji Abdul Mukti, MPD, karena kebetulan saya di pusat adalah Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka pembentukan karakter bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Paling akhir, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada gading yang retak, maka perjalanan BMT selama 24 tahun, baik secara individu maupun secara kolektif, kalau ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami harapkan masukan Bapak beserta Ibu untuk memberikan dukungan dan masukan sehingga kita akan selalu memperbaiki kinerja kita, dan insya Allah kita akan jadi komunitas yang terbaik, yang paling memberikan manfaat kepada sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah yang bisa sampaikan, dan nanti kami berharap Murabbina Kiai Haji Abdul Razak Imam yang akan menutup doa ini. Semoga dengan tutupan doa itu kita akan mendapatkan berkaruan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa'afu minkum. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.